Selamat siang Bu Diana, selamat siang teman-teman Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Adi Setiawan Dhani, mahasiswa Magister Hukum semester 2 Universitas Kristen Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan paparan atau mungkin mini vlog terkait hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Nah, kalau kita bicara terkait hal tersebut, maka hak atas tanah yang berada di Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat, badan hukum, pemerintah dan negara terdapat beberapa macam hak atas tanah. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Di antara jenis hak atas tanah yang telah disebutkan di atas, terdapat masyarakat Indonesia yang masih belum paham mengenai hak atas tanah, yakni hak guna bangunan. Mulai dari perbedaan hak guna bangunan dan hak atas tanah, belum pahamnya mengenai adanya masa berlaku terkait dengan hak guna bangunan dan perlakuan terhadap hak atas tanah dan hak guna bangunan yang akan berakhir masa berlakunya, asal pemberian hak guna bangunan, bahkan jenis hak guna bangunan yang bisa dirubah menjadi SHM pun masyarakat banyak yang belum paham, serta peralihan hak atas tanah dan hak guna bangunan yang apabila habis masa berlakunya. Hak guna bangunan sendiri merupakan hak yang diberikan atas tanah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah tersebut yang bukan miliknya, yang termuat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Terhadap jenis tanah ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, yang bunyi pasalnya kurang lebih seperti ini. Hak guna bangunan di atas tanah negara dan hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Lalu yang kedua, hak guna bangunan di atas tanah milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Lalu yang ketiga adalah setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 pada ayat 1 berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan yang pertama adalah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Lalu yang kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Lalu yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Yang keempat, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Yang kelima, tidak dipergunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum. Lalu yang keenam, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang terakhir, keadaan tanah dan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dalam pasal 38 ayat 3 dijelaskan bahwa HGB di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. HGB di atas hak milik bersifat mengikat pihak ketiga sejak didaftar oleh kantor pertanahan. Dalam hal ini,
rusun yang dibangun di atas bidang tanah, hak pakai atau HGB di atas hak milik, dapat dimiliki oleh orang asing. Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik pada dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Karena itu, pemberian dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon pemegang HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Dan pembaruan terhadap jangka waktu HGB di atas hak milik dilakukan dengan memberikan HGB baru dengan perjanjian baru. Pemberian hak guna bangunan di atas tanah milik juga diatur dalam PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, tepatnya pada pasal 44 ayat 1. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut cukup jelas menyatakan bahwa pemberian hak guna bangunan di atas hak tanah milik dapat dilaksanakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat didaftarkan asal disertai bukti akta yang dibuat oleh PPAT berwenang. Pasal yang mengatur mengenai pemberian hak guna bangunan di atas hak milik adalah pasal 120 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, dari pasal 120 menyatakan bahwa pembebanan HGB atau hak pakai di atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat oleh pemegang hak milik atau penerima HGB atau hak pakai dengan melampirkan yang pertama surat permohonan pendaftaran HGB atau hak pakai atas hak milik. Yang kedua, sertifikat hak milik yang dibebani dengan HGB atau hak pakai. Yang ketiga, akta PPAT bersangkutan. Yang keempat, identitas penerima HGB atau hak pakai. Lalu yang kelima, surat kuasa tertulis dari pemohon apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain. Lalu yang keenam, bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atau penghasil dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan hak jual beli. Lalu bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta perubahannya UU Nomor 20 Tahun 2000. Yang kedua, lalu terkait dengan pendaftaran pembebanan hak yang dimaksud dicatat dalam buku tanah hak atas tanah pada kolom yang disediakan dengan kalimat sebagai berikut. Hak atas tanah ini dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai berdasarkan akta pemberian hak guna bangunan, hak pakai nomor, tanggal atas nama yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan sebagai hak guna bangunan atau hak pakai nomor yang dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani buku tanah pada waktu pencatatan dan cap dinas kantor pertanahan yang bersangkutan. Lalu, hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud pada ayat 2 dibuatkan buku tanah, surat ukur tersendiri dan diterbitkan sertifikatnya atas nama pemegang haknya. Pada peraturan ini lebih cenderung mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat permohonan pemberian HGB di atas tanah hak milik dimohonkan pada kantor pertanahan yang berwenang. Bahkan juga diatur bagaimana suatu permohonan harus dicatat pada kolom sertifikat yang telah disediakan. Dasar daripada dimohonkannya HGB di atas hak milik ialah yang pertama, akta sewa menyewa. Akta ini memuat pasal yang pada intinya menjelaskan bahwa penyewa boleh memohonkan HGB seluas yang disewakan dengan masa yang tidak melebihi batas habis sewa menyewanya. Konsekuensi dari pasal tersebut ialah
pemegang hak milik bersedia meminjamkan sertifikat aslinya dari tanah yang disewakan tersebut untuk permohonan HGB di atas hak milik. Yang kedua, akta kuasa. Dalam akta ini terdapat klausul yang menjelaskan kuasa dari pemegang tanah untuk memohonkan sertifikat hak miliknya diproses guna pemberian HGB di atas hak miliknya. Lalu yang ketiga, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Akta ini dibuat sebagai landasan pokok pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Yang keempat atau yang terakhir, perjanjian sewa menyewa. Diatur dalam pasal 1548 1600 KUH Perdata bahwa sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir, yaitu pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian tersebut didasarkan pada adanya waktu tertentu dalam sewa menyewanya, juga dikenal asas jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Hal ini dapat diartikan apabila ada yang disewa dipindah tangankan, maka sewa menyewa tidak akan berakhir. Begitu pula dengan meninggal atau mati orang yang menyewakan atau penyewa, maka sewa menyewa tersebut akan tetap berlangsung. Lalu proses pemberian HGB atas hak milik ialah sebagai berikut. 1. Pembuatan akta sewa menyewa dari pemegang dengan penyewa. Yang kedua, pembuatan kuasa untuk memohonkan HGB di atas hak milik. Yang ketiga, pembayaran pajak-pajak yang timbul untuk sewa menyewa sebesar 10% dari total sewa menyewa. Yang mempunyai kewajiban di sini ialah pemegang tanah atau yang menyewakannya. Lalu yang keempat, pembayaran pajak penyewa karena memperoleh hak sebesar NJOP dikurangi 20 juta rupiah. Potongan tidak kena pajak. Yang kelima, pengecekan sertifikat. Apabila sewa menyewa tidak meliputi total keseluruhan luas hak milik, maka harus dimohonkan pecah terlebih dahulu seluas yang disewa dari tanah sisa. Lalu yang keenam, pembuatan akta pemberian HGB di atas tanah hak milik yang dilakukan oleh PPAT berwenang. Yang ketujuh, proses pendaftaran permohonan pemberian HGB di atas hak milik di kantor BPN berwenang. Mengenai jangka waktu pemberian HGB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Untuk jangka waktu tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Lalu pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa sesudah jangka waktu HGB dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakhir, kepada bekas pemegang hak tanah dapat diberikan pembaharuan HGB di atas hak tanah yang sama. Lalu selanjutnya dalam pasal 29 disebutkan bahwa HGB atas hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas kesepakatan antara pemegang HGB dengan pemegang hak milik, HGB atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian HGB dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Maksud dari ketentuan pasal 25 dan pasal 29 tersebut yaitu bahwa HGB yang diberikan atas tanah, negara, dan tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang selama 20 tahun kemudian. Sedangkan HGB yang diberikan di atas tanah hak milik tidak dapat diperpanjang, melainkan hanya diperbarui setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberian tersebut. Perbedaan hak guna bangunan dengan hak atas tanah yang lain seperti hak milik, hak pakai, perbedaan yang mudah untuk dilihat yakni dari sertifikat tanah. Meskipun dengan adanya sertifikat tanah, tetapi tidak sedikit bagi masyarakat Indonesia yang masih belum dapat membedakan atau mengerti bagian mana yang menandakan bahwa tanah tersebut adalah HGB, hak milik atau hak pakai. Di dalam sertifikat terdapat jenis hak dan tanah tersebut. Dari situlah dengan mudah dapat diketahui jenis tanah. Untuk hak atas tanah HGB yang memiliki masa berlaku, terdapat pula beberapa hal yang dapat menyebabkan HGB bangunan dihapus. Hal-hal tersebut
disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Yang pertama, jangka waktu berakhirnya. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang terakhir, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Nah, peralihan hak atas tanah juga dapat dengan berbagai macam peralihannya seperti jual beli, waris, hibah, tukar menukar, lelang, wasiat, pembagian harta bersama, wakaf, dan pemasukan dalam perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa peralihan hak tanah yang dapat atau umum terjadi di dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi khususnya yang banyak saya jelaskan di dalam mini vlog ini adalah tentang hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Demikian yang bisa saya paparkan atau presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu untuk Ibu dosen, Bu Diana, dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.